Kisah Nabi ke-6 yang mendapatkan julukan sebagai Bapak para Nabi, sebab dari beliau lahir para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan kepada kaum di masanya. Dikutip dari buku karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, menyebutkan bahwa Zar merupakan paman Nabi Ibrahim, sedangkan untuk ibunya bernama Layutsa, yakni seorang wanita yang menyembunyikan keimanannya. Ceritanya terdiri dari beberapa versi. Menurut salah satu sumber, Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah kampung bernama Barzak, tepatnya terletak di daerah Damaskus, yakni sebuah gua yang sangat terkenal. Dikatakan apabila berdoa di dalamnya, maka semua pengharapannya akan dikabulkan. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada 1889 sampai 1956 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu, ia memerintahkan para prajurit untuk mencarinya supaya yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Lantas, anak laki-laki yang lahir di tahun itu semuanya dibunuh. Bahkan, para lelaki dilarang menggauli istrinya, bahkan setiap rumah dijaga oleh para pegawai istana. Beberapa waktu setelahnya, dukunnya memberitahukan bahwa waktu kelahiran dari pembahasannya kelak sudah sangat dekat. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Nabi Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan, agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya, tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri tiba-tiba berjatuhan. Balkon gedung Namrud ambruk, dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya, ibu Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Tepatnya 1 minggu setelah itu, di dalam gua, ibu Nabi Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jarinya, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun. Pertumbuhannya terbilang lebih pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Setiap bulannya, Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun. Ketika keluar dari gua, ditaksir usianya layaknya anak berusia 12 tahun. Saat itu, Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar, seperti matahari terbit, gunung laut, dan sebagainya. Proses perjalanan mencari Tuhan, sesaat setelah keluarnya dari gua, Ibrahim berusaha mencari Tuhannya dengan berbagai cara. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat pada beberapa surat khusus. Tujuannya adalah sebagai rekam jejak dan pelajaran bagi manusia agar mengetahui seberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja saat pencariannya, Ibrahim menemukan fakta bahwa yang ia anggap besar tidak bertahan lama, dan pada saat itu muncul anggapan jika ada yang lebih berkuasa. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, "Sesungguhnya jika Tuhan tidak memberikan petunjuk, maka aku termasuk orang yang tersesat." Semasa remaja, Nabi Ibrahim sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu, ia menyadari kesia-siaannya karena adanya patung itu. Setelah sebab itu, keinginan untuk menyadarkan kaumnya menjadi semakin kuat. Akhirnya, Nabi Ibrahim mengambil jalan untuk berdakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan dan menyembah berhala, kesedihan menghampiri dirinya. Meski sudah mengingatkannya secara berulang, namun ternyata pendirian ayahnya sangat kukuh. Sampai pada akhirnya Allah memberikan hukuman untuk orang-orang kafir. Saat-saat itu masyarakat di Baitul Maqdis, yang mana mayoritas penduduknya masih menyembah berhala, namun kenyataan pahit harus diterimanya, bahwa pembuat semua patung tersebut adalah ayahnya sendiri. Bentuknya sendiri sangat banyak, salah satunya personifikasi dari rasi bintang. Dalam berdakwah, ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya.
termasuk menerima berbagai penolakan dari kaumnya sendiri sehingga tetap menyembah patung. Mereka menganggap bahwa kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwah yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar. Bahkan, tidak jarang mereka juga melakukan tindakan kekerasan. Salah satu alasannya termaktub dalam Quran Surat Al-Anbiya, yaitu membahas mengenai kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Meskipun terus mendapatkan penolakan, namun Ibrahim tetap menyebarkan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, mulai datang satu persatu orang yang menyatakan keimanannya. Hanya saja, sebagian masih secara sembunyi-sembunyi karena takut. Ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya semakin menghantui. Tatkala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selama sisa hidupnya, ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya tidak menjadi kenyataan, menggunakan strategi ancaman. Awal perselisihan antara Ibrahim dan juga Namrud terjadi ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung terkecuali yang paling besar. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya yang intinya terkait jawaban atas pertanyaan kaumnya jika ajaran tauhid itu benar adanya dan ia dapat membuktikannya. Allah memilih keluarga Ibrahim mendapatkan karunia istimewa di antara umat manusia di muka bumi ini atas perjuangannya menyebarkan ajaran ketuhanan. Maka berita kelahiran Ishak dan Yakub menjadi suatu hadiah yang sangat berharga setelah menantinya selama bertahun-tahun. Berita ini disampaikan langsung oleh malaikat dengan mengunjungi kediaman Nabi Ibrahim. Wujud yang digunakan yaitu menyerupai manusia. Meskipun demikian, beliau tetap menyadarinya karena pancaran auranya yang terlihat berbeda. Lantas untuk memuliakannya dipersiapkan hidangan istimewa. Perjalanan dakwah Nabi Ibrahim harus terhenti dan digantikan oleh putranya. Pada waktu itu, beliau sedang duduk di teras rumahnya dan mengetahui kedatangan seorang lelaki tua dengan wajah lusuh sambil memegang tongkat. Ia pun mempersilahkan untuk masuk kemudian menjamunya. Tanpa disangka, lelaki tua itu adalah malaikat Israel. Setelah 1 tahun berlalu, Israel datang kembali dengan wujud yang tampan. Namun, sempat terjadi tawar-menawar ketika akan mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini bahkan membuat malaikat harus menyampaikan pesannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah diberikan mukjizat. Tujuannya yakni sebagai bukti bahwa Allah itu ada dan akan selalu membantu umatnya yang beriman dan patuh terhadapnya. Sedangkan Ibrahim sendiri mendapat berbagai keajaiban besar seperti yang pertama, tubuhnya tidak hangus terbakar api. Keberanian Nabi Ibrahim menentang Raja Namrud membuat raja itu murka karena selain takut ramalan di masa lalunya akan terwujud, juga pengikutnya yang semakin berkurang. Dengan demikian, harta kekayaannya juga tidak melimpah ruah seperti sedia kala. Guna mencegahnya, maka ia melakukan berbagai cara, termasuk salah satunya dengan membakar Nabi Ibrahim di dalam api yang menyala. Fakta mengejutkannya, ternyata tubuh Nabi Allah tidak tersentuh api sama sekali, bahkan dikatakan rasanya sangat dingin. Kejadian ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69, yang sekarang sering dijadikan salah satu ayat ruqyah. Kemudian yang kedua, dapat mengeluarkan madu dari jarinya. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim ditenggali oleh ibunya di dalam gua sendirian. Karena menghindari terjadinya pertumpahan darah, ibunya pun mengunjunginya tidak sering. Namun anehnya dari jari putranya dapat mengeluarkan madu, sedangkan bagian lainnya terdapat keju sehingga nutrisi tetap terpenuhi. Meskipun terlihat kekurangan asupan, Nabi Ibrahim kecil dapat tumbuh lebih pesat jika dibandingkan dengan anak usia sebayanya. Bahkan ketika keluar gua, usianya sudah terlihat layaknya 12 tahun. Keajaiban ini tidak dimiliki oleh semua nabi, karena Allah menurunkan keajaiban sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menghidupkan makhluk yang sudah mati.
Kejadian ini diabadikan dalam salah satu surat yakni Al-Baqarah ayat 260 yang mengesahkan bahwa pada saat itu Nabi Ibrahim belum mempercayai tentang keesaan Allah. Akhirnya diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan makhluk mati yang tentunya tidak bisa dilakukan manusia normal. Dalam Quran surat Al-Baqarah diceritakan bahwa Allah memerintahkan Ibrahim untuk mencincang tubuh burung, kemudian meletakkannya di atas bukit. Selanjutnya beliau harus memanggilnya dan keajaiban ajaib berlangsung. Makhluk tersebut hidup kembali sehingga dapat terbang menghampirinya. 4. Mengubah pasir menjadi makanan. Mukjizat sendiri merupakan kejadian luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Oleh sebab itu, hal ini banyak hal yang tidak mungkin bisa terjadi karena mengubah pasir menjadi makanan. Awal mula terjadinya yaitu saat Nabi Ibrahim mendatangi Raja Namrud untuk mendapatkan makanan. Namun harapannya ternyata putus karena tetap teguh dengan pendiriannya ketika ditanyakan siapa Tuhannya. Kejadian ajaib dimulai saat ia membawa pasir dari Namrud pulang dari ke rumah. Kejadian ajaib dimulai saat ia membawa pasir dari Namrud pulang ke rumah. Keesokan harinya, isi kantongnya penuh dengan bahan masakan berupa sayuran dan daging. Yang kelima, keluar susu dari ibu jarinya. Masih berkenaan dengan cerita mengenai kelahirannya, meski tinggal di gua sendirian yang sepi dan jauh dari kampung, namun ternyata Allah melindunginya. Pada saat ibunya menjenguk, ternyata Ibrahim kecil sedang menghisap susu dari ibu jarinya, sehingga kebutuhan makanannya terpenuhi. Anehnya lagi, bagian wajahnya terlihat bercahaya, tepatnya di keningnya. Saat itulah ibunya mulai berpikir betapa spesial putranya. Kemuliaan yang Allah berikan tentu khusus untuk hambanya, yang nanti akan menyebarluaskan dinul haq dan ajaran mengenai keesaan. Yang keenam, orang pertama yang membangun Ka'bah. Salah satu keajaiban dunia yang terdapat di Mekah yaitu Ka'bah. Sampai saat ini sangat-sangat ramai dikunjungi oleh umat muslim di seluruh dunia. Pembangunan pertamanya terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Prosesnya mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan desain yang menakjubkan. Pada awalnya, Allah memerintahkan untuk membangunkan rumah untuknya. Kemudian mengutus awan menanyakan kepada Ibrahim apakah tugasnya sudah dilaksanakan. Setelah mendapatkan jawaban, Allah segera mendatangkan pondasi. Lalu beliau serta putranya meninggikan bangunan tersebut. Kisah lainnya adalah hubungan antara pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar membuat hatinya bersedih karena belum dikaruniai keturunan. Namun beliau tidak berpangku tangan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dikaruniakan anaknya yang bernama Ismail. Namun ada fakta yang mengejutkan. Yang pertama, Ismail dan ibunya pindah ke Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa waktu setelah kelahiran Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk memindahkan istri dan putranya ke kota Mekah. Ternyata terdapat rahasia di baliknya, yakni tempat tujuannya adalah lokasi di mana Ka'bah nantinya akan berdiri kokoh. Dahulu, kota Mekah merupakan sebuah wilayah yang panas dan terik dan tanahnya tandus. Hanya saja kenyataan pahitnya harus diterimanya bahwa beliau harus ditinggalkan bersama putranya oleh Ibrahim. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka dapat bertahan dan memenuhi segala perintahnya. 2. Siti Hajar tidak bisa menyusui Ismail. Saat datang perintah untuk tinggal di kota Mekah, akhirnya Nabi Ismail dan ibunya diantarkan ke sebuah tempat yang tandus sampai pada akhirnya kehabisan persediaan. Siti Hajar kebingungan karena tidak bisa menyusui putranya sehingga membuatnya kebingungan. Sampai pada akhirnya Siti Hajar berlari kecil dari Bukit Safa dan Bukit Marwah sampai 7 kali. Namun ada sebuah keajaiban yang terjadi. Tepatnya pada bekas hentakan kaki Ismail keluar air muncul secara mendadak dan memancar, akhirnya yang dinamakan dengan air Zam-Zam. 3. Ismail tumbuh besar. Setelah melalui perjalanan panjang dan melewati berbagai ujian bersama kedua orang tuanya, Ismail tumbuh menjadi sosok pemuda yang begitu religius. Ketakwaannya bahkan membuatnya tidak goyah meski berbagai godaan menghampirinya. Saat itulah muncul perintah yang menguji keimanan keluarga Nabi Ibrahim, yakni tiba waktunya datang perintah untuk menyembelih putranya sendiri. Meski awalnya tidak yakin,
nama anaknya dan istrinya mendukung keputusannya untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala apapun hasil akhirnya nanti. 4. Mimpi Nabi Ibrahim sampai, yaitu perintah untuk menyembelih Ismail. Pada sewaktu-waktu turun perintah untuk menyembelih putranya yang sudah didambakan sejak lama. Namun Ibrahim masih ragu apakah mimpinya turun langsung dari Allah atau hanya tipu daya setan semata. Namun ternyata mimpi tersebut tidak datang satu kali, melainkan lebih dari itu. Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya dan setan mempengaruhi untuk membuat bimbang keduanya. Saat Ismail mendengarnya, seketika langsung menyanggupinya dan meyakinkan ayahnya untuk menjalankan perintah dari Allah, sebab percaya bahwa Allah ingin yang terbaik. Nabi Ibrahim yang merupakan sosok pencari kebenaran hakiki, bapak para nabi, memiliki ajaran yang menjadi sumber dari berbagai agama samawi yang dibahas di sini. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan penyembelihan Ismail. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, akhirnya keputusan bulat harus diambil oleh Nabi Ibrahim, yaitu menyembelih putra kesayangannya yang telah dinantikan sejak lama. Salah satu tujuannya adalah Allah ingin menguji seberapa kecintaan Ibrahim terhadap Allah setelah datangnya sang buah hati. Meski awalnya timbul keraguan dan ditambah dengan bisikan setan yang diusir dengan melemparinya berbatuan, akhirnya orang tua Ismail menyerahkan segalanya kepada Allah. Saat itulah kejadian mengejutkan dimulai sebagai balasan atas ketaatannya memenuhi segala anjuran. Pada saat pisau dihunuskan tepat di leher Ismail, tiba-tiba tubuhnya oleh Allah digantikan dengan domba gemuk. Hal ini diabadikan di Quran Surat As-Saffat ayat 103-105 sebagai bukti ketaatan dari Nabi Ibrahim